Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya kedatangan satu buah sepeda motor Jupiter Z F1 ya. Yang mana trouble-nya Jupiter Z F1 ini double starter atau tidak kuat untuk di starter ya. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa, yang belum subscribe silahkan dulu tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, ini coba kita tes hidupkan ya. Di sini kelihatan tidak ada kedipan mil, berarti tidak ada sensor ataupun kerusakan pada injeksi ya. Ini coba kita tes starter ya. Tidak kuat ya untuk di starter. Oke, di sini yang sudah dikerjakan ya, menggantikan dinamo starter baru dan juga aki baru ya. Ini akinya baru, tapi di sini sungguh disayangkan ya. Di sini dia menggantikan dua buah dinamo starter dan satu relay starter ya. Berarti tadi kata sang pemilik ini sudah menghabiskan biaya sekitaran Rp600.000 ya. Sungguh disayangkan ya. Untuk dinamo starternya ini ya. Nah, ini dinamo starternya yang baru dan ini relay starternya yang diganti ya, tapi ini sudah saya pasangkan yang bawaan dia ya. Ini kelihatan masih baru ya. Ini tadi sore barusan diganti juga di bengkel lain ya. Lalu hasilnya masih nihil ya, hasilnya masih sama. Motor ini tidak kuat untuk di starter ya. Lalu melalui teman dia membawanya kemari ya. Berarti ini sudah menghabiskan uang sekitaran 600 ribuan ya. Kalau untuk dinamo starternya, kalau di daerah saya ini sekitaran 150 ribuan. Berarti kalau dua sekitaran 300, dan untuk aki GS yaitu sekitaran 200 ya. 200 tambah 300 sudah 500 ribu ya. Itu belum lagi upah atau jasa bongkar pasang ya. Biasanya sih kalau motor ini double starter ya, trouble-nya tidak jauh-jauh ya. Trouble-nya hanya ada pada cool starter yang aus atau habis ya. Tapi di sini saya akan mengecek dulu ya agar tidak terjadi lagi kesalahan. Karena ini memang sungguh disayangkan ya, pemilik motornya ya. Uang sudah habis 600 ribu, motor juga tidak mau starter ya. Oke, ini kita tes starter sekali lagi ya. Nah, bisa didengar ya suaranya. Seperti kehabisan aki ya. Padahal di sini akinya baru, tapi motor ini seperti kehabisan aki ya saat kita starter. Nah, kedengaran ya, suaranya ada pada relay ini ya. Nah, jadi di sini akan saya cek dulu ya untuk bagian akinya. Nah, karena untuk bagian cool starternya ini logika saja ya, ini baru pasti masih bagus ya, karena belum sampai 1 hari ya digantikan ya. Ini 1 hari dan ini tadi sore digantikan ya. Nah, berarti kalau untuk cool starter atau arangnya saya jamin masih bagus ya, karena baru sekali. Untuk aki juga ini sangat baru ya, ini tadi juga dia belikan baru, dikarenakan tadi kata mekanik bengkel itu harus digantikan aki juga. Dia gantikan aki dan hasilnya masih seperti ini ya.
Oke, ini akan saya selah dulu motornya. Akan kita cek dulu untuk bagian pengisiannya ya, pengisian aki ini apakah normal atau tidak ya, karena di sini persis seperti aki ngedrop ya, sedangkan aki di sini baru ya. Mati motor. Oke, kita selah lagi. Motornya tidak mau langsam ya. Oh, mati lagi dia. Sulit karena di sini motornya tidak mau langsam. Ini kita cek dulu untuk aki ya. Kelihatan untuk akinya ya. Akinya di sini tidak sampai 12 volt ya. Hanya 11,85, 84, 82 dan 79 ya. Tidak sampai 12 volt ya. Oke, ini kita tes gas apakah pengisiannya normal. Untuk pengisian normal ya, dia sampai 12 volt lebih dan turun lagi ya. Nah, turun sekitaran 11,80 dan 11,79 ya, antara 11,70 dan 80 ya, tidak sampai 12 volt. Saat kita gas dia isian normal ya. Untuk pengisian normal ya. Untuk akinya mungkin dayanya ini kurang ya. Ini kita matikan ya. Kelihatan saat kita matikan berarti
arus yang ada pada aki ini hanya sekitaran 11,67. Nah, bisa kita katakan sekitaran 11,70 ya, tidak sampai 12 volt. Nah, seharusnya aki itu dia standby-nya sekitaran 12,30 sampai 12,50 ya, itu standby aki ya. Nah, standby arus yang ada pada aki ya, tapi ini arus yang standby pada aki ini hanya 11,60. Nah, ini kita tes starter. Nah, kelihatan saat saya tekan tombol start, aki ini dayanya kurang ya. Nah, turun sampai 54 ya. Berarti di sini poinnya aki ini mengalami drop ya, ataupun aki ini tidak menyimpan arusnya. Nah, kelihatan ini hanya sekitaran 11, tidak sampai 12 volt ya. Berarti di sini saya vonis akinya tidak bagus atau tidak normal ya. Ini akan saya gantikan dulu menggunakan aki yang ada di bengkel ya. Ini kita gunakan saja aki motor Vario ya. Ini untuk pengetesan saja. Oke, untuk teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan dulu di subscribe channelnya agar saya lebih semangat lagi untuk mengupload video terbaru. Ini saya pasangkan dulu aki motor Vario ya. Kebetulan ada aki yang masih bagus. Ini kita tes gunakan untuk starter, apakah kuat atau tidak ya. Kelihatan di sini starternya sangat normal ya. Ini kita tes sekali lagi. Ini sekarang kita cek arus yang ada pada aki ini ya. Nah, kelihatan ini arus tambahnya saja sekitaran 12,40 ya. 12 volt, 40. Nah, ini arus tambahnya ya. Oke, ini kita tes untuk starter motornya, apakah pengisiannya normal atau tidak. Saat kita kunci kontak kita on kan, maka dia akan turun ya. Kelihatan ya, langsung naik ya. Berarti untuk pengecasan atau regulator masih aman ya. Nah, sampai 13 volt ya saat kita gas sedikit ya. Nah, di
sini arus tambahnya saja 12,60 ya. Berbeda dengan aki yang baru ini ya. Ini aki barunya tadi. Sungguh disayangkan ya. Ini siapa yang mau disalahkan? Ya, kita salahkan mekanik, tidak mungkin. Dikarenakan aki ini bukan mekanik yang buat, tapi ini mungkin tanggung jawab daripada toko itu tidak ada ya, tidak mau mengganti ya. Untuk akinya ini masih baru sekali ya. Untuk akinya masih baru. Ini tadi sore baru dibeli ya. Kelihatan belum ada bekas sedikit pun ya. Jadi di sini untuk arus tambahnya saja bisa kita lihat ya. Ini baterai Vario. Untuk arus tambahnya saja di sini sekitaran 12,50. Berarti 12 volt lah bisa kita katakan. Ini untuk arus tambahnya, berarti aki ini normal ya untuk penyimpanan arusnya. Saat motor kita matikan, jadi arus tidak terbuang. Sedangkan yang terjadi pada aki ini tadi saya lihat saat kita starter dia tidak kuat untuk mengangkat. Berarti baterainya di sini sangat lemah ya, padahal ini aki baru. Ini kita tes starter sekali lagi ya. Cukup gampang ya hidungnya ya. Hidungnya cukup gampang. Dia bisa naik sekitaran 13 volt lebih ya. Kalau saat kita membuka gasnya, berarti di sini untuk pengecasannya sangat aman ya. Ini sekarang kita cek dulu aki yang baru dibeli. Nah, kelihatan untuk aki yang baru dibeli ini dia hanya memiliki arus sekitaran 12,30. 11,25 ya. Sorry. Kita katakanlah sekitaran 11,30. Nah, ini yang arus yang ada hanya sekitaran 11,25. Berarti di sini arusnya drop ya. Saat kita starter maka dia akan turun ya, turun sekitaran 5 volt ke bawah ya, berarti tidak kuat untuk starter ya. Ini siapa yang harus disalahkan ya? Untuk teman-teman semua bebas berkomentar, asal komentar kalian positif ya. Berarti di sini saya vonis, di sini akinya tidak bagus. Nah, walaupun ini aki baru mungkin sudah lama tersimpan ya. Karena saya juga pernah menemukan aki baru begitu saya pasang langsung tidak mau starter atau drop ya, padahal aki itu baru ya. Jadi untuk para teman-teman semua, jika ingin membeli aki, belilah aki terbaru ya. Tapi salahnya kita tidak tahu ya bagaimana aki terbaru dan bagaimana aki yang sudah di stok lama di dalam toko ya. Itu kita tidak tahu ya, itu namanya rezeki-rezekian ya. Kadang aki ini sudah tersimpan sekitar 2-3 tahun ya, sudah menumpuk di bawah barangnya ya. Jadi aki yang di atas itu aki stok baru mungkin dari toko itu ya. Jadi mungkin nasibnya saja kurang bagus ya mendapatkan aki seperti ini ya. Tapi kalau saya pribadi, jika ini motor saya minta pertanggungjawaban, karena uang yang saya keluarkan sekitaran 600.000, masa motornya tidak mau starter ya. Ini istilahnya bengkel itu lepas tangan ya, tidak tahu lagi mengatakan apa yang harus diganti ya. Bisa kita katakan nanti salah-salah ganti motor baru ya.
Oke, untuk teman-teman semua yang ingin bertanya silakan pada kolom komentar ya. Jadi di sini trouble-nya sudah jelas ya, hanya ada pada aki. Aki yang tidak menyimpan arus ya, dan dinamo start ini sungguh disayangkan ya, sangat baru ya. Oke, untuk teman-teman semua, berhati-hatilah untuk mengganti plat motor orang ya, atau barang pada motor orang ya. Ini kebetulan yang punya motor ini orangnya gampang, istilahnya tidak ribet ya. Kalau saja kena dengan orang yang mau, dalam arti kata mau berarti mau ribut, nah, maka siap-siaplah mekanik atau siap-siaplah tokonya ya. Jadi untuk teman-teman semua diperhatikan, jika memang ini tidak wajar untuk kita jual ya jangan kita jual ya, karena ini sudah tanggung jawab mekanik ya. Kalau menurut saya seharusnya dia bisa mengecek di mana kerusakannya. Jika memang akinya tidak bisa digunakan, bisa ditukar kembali ya. Ini pun dia belinya di grosir ya, istilahnya grosir. Di sampingnya ada tempat kerja, jadi tinggal ambil barang di samping. Jika tidak bisa kan bisa kita tukarkan ya. Kalau begini ya mau tidak mau ini yang punya motor harus membeli aki baru ya. Saya jelas ponis ini akinya tetap aki baru ya. Oke, saya tidak akan memperpanjang mukadimah ya, karena di sini sudah ketahuan di mana trouble-nya motor ini. Oke, sekali lagi untuk teman-teman berhati-hati ya, tetap semangat, terus berjuang ya para mekanik semua, karena tanpa kegagalan tidak ada keberhasilan ya. Oke, salam John Service, selamat malam, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.